Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salamnya sedang lesu nampaknya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat, senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ini, maka akan aku tambah insyaAllah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, tidak mau bersyukur, tidak pernah menunjukkan seolah-olah nikmat ini tak pernah ada. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Sebelum kita lanjutkan menjelaskan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran, mungkin ada yang ingin ditanyakan adik-adik jamaah sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Yang berarti bukan hanya kepada keluarga saja, tapi kepada teman dan rekan-rekan di luar keluarga. Ya. Seperti itu Ustaz. Seperti halnya Rasulullah juga mempunyai banyak sahabat yang mendampingi beliau. Nah, bagaimana kita sebagai muslim memaknai arti sahabat ini sendiri, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Betul? Lalu kemudian dari perempuan ini punya satu rahim. Lahirlah anak 3 orang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lalu kemudian anak yang pertama punya anak 2 orang. Cucu 1, cucu 2. Lalu kemudian lahir lagi. Cucu 3, cucu 4. Kemudian dari anak yang ketiga, cucu 5, cucu 6. Maka hubungan antara cucu-cucu ini disebut dengan silaturahim. Silatu menyambungkan, menghubungkan, mengaitkan, mengikatkan, memeratkan rahim. Karena asal mereka dulu satu rahim. Setelah itu berpisah banyak sekali. Rahim. Akhirnya menjadi, maka menyatukan kembali disebut dengan silaturahim. Sedangkan saya dengan tetangga saya, dengan kawan sekolah, dengan teman di kampus, itu bukan silaturahim. Karena kami tidak pernah punya satu rahim. Maka hubungan kita disebut dengan, yang tidak punya hubungan seperti ini, disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Antar sesama muslim disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tetangga saya non muslim Pak Ustadz. Manusia, iya. Maka disebut dengan ukhuwah insaniyah. Karena sama-sama manusia. Ini hanya istilah saja, tapi perlu diluruskan. Karena sebagian orang sekarang sudah mencampur adukkan. Marilah kita pererat silaturahim nasional. Ada kerancuan dalam istilah, tapi substansi maknanya sama, menyatukan kembali sesuatu yang mungkin pernah tercerai-berai dan terpecah belah. Intinya persatuan dan kesatuan umat ataupun manusia. Oleh sebab itu maka dalam Islam amat sangat diajarkan luar biasa. Adapun bahwa ini saudara, ini teman, ini kan saudara, ini teman. Tapi dalam beberapa ayat, dalam hadis Nabi justru tidak disebut temanmu, tapi disebut dengan saudaramu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi. Kamu tidak disebut mukmin, kamu belum beriman, kamu tidak disebut mukminah, tidak disebut beriman sampai kamu sayang kepada akhi. Akhi itu artinya teman apa saudara? Saudara. Dia bukan saudara saya Pak Ustadz, bapaknya lain, ibunya lain.
saudaramu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkait dengan ini, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Al-Keluarga, Imran, keluarga Imran. 103, surah yang ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa, dimanapun, kapanpun, mohon perlindungan Allah. Fa'idha qara'atal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'idz billah, mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Orang kalau datang banjir bandang, angin puting beliau, maka dia berpegang dengan apa? Tali yang kuat. Berpegang dengan tali sabut kelapa lapuk. Berpegang dengan tali kulit kayu putus. Ada tali yang tidak akan putus. Apa dia? Bihablillah. Tali Allah. Rumah sana, rumah sini, rumah situ. Tapi ada satu rumah yang dimuliakan, maka dinisbatkan rumah itu dengan Allah. Maka disebut dengan Baitullah. Hamba, budak sahaya, hina, rendah, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika hamba itu dimuliakan, dinisbatkan kepada Allah, disebut dengan Abdullah. Begitu juga dengan ini. Tali disebut dengan Hablullah. Hablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu? Islam. Isi Islam itu apa? Quran. Penjelasannya apa? Sunnah. Jadi kalau kita bersilang pendapat, sengketa, di mana tempat kita berpegang yang mengikat kita? Pengikat kita adalah kembali ke tali Allah, Islam, tuntunan Quran dan Sunnah. Tapi ini masyarakat ramai banyak, tidak bisa disuruh satu saja. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Tidak bisa, harus jami'an, berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, janganlah berpecah belah. Karena dalam jamaah ada rahmah. Allah akan menurunkan pertolongan. Yadullah ma'al jamaah. Apa kelanjutannya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Allah memberikan 4 step langkah untuk menyatukan manusia dengan berbagai macam warna rambut, kulit, isi kepala, dan bahasa. Pertama, wa'tasimu, berpegang teguh. Berpegangnya kemana? Bihablillah, Islam. Isinya Quran, Sunnah. Ketiga, jami'an. Jangan sendiri-sendiri, jangan one man show. Harus berjamaah. Apalagi langkah yang keempat. Wala tafarraqu. Sebenarnya 3 ini saja sudah cukup. Tidak usah banyak-banyak. Berpegang teguh. Pengikatnya tali Allah. Berjamaah. Tapi kenapa? Karena setelah jamaah muncul hasad, muncul dengki, muncul munafik, muncul ghibah, muncul, maka ditekankan penekanan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Untuk mengembalikan memori orang tentang masa lalu. Ada orang setelah kaya angkuh sombong. Lalu orang yang mengenal dia lama akan menyampaikan, orang kaya yang angkuh dan sombong, tidak lagi kenal fakir miskin, orang susah. Dulu kamu ketika pertama kali datang, kamu juga susah. Karena banyak orang yang lupa. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Maka orang mesti diingatkan tentang masa lalunya. Maka dalam Al-Quran banyak sekali mengingatkan tentang, hai manusia yang sombong, yang angkuh dan tidak peduli lagi, ingatlah. Alam yakun nutfatam min maniyyin yumna. Bukankah kamu diciptakan, maaf, dari air yang hina? Untuk diingatkan lagi kembali tentang asal muasalnya. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai kamu yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang cerdas, yang hebat, yang punya titel. Bukankah dulu kamu keluar dari perut rahim ibumu, kamu tidak tahu apa-apa? Itu salah satu metode Al-Quran untuk mengingatkan lagi memori. Hai orang yang sudah bersatu, sudah berpegang teguh dengan tali Allah, Islam, Quran, Sunnah, sudah berjamaah, sudah tidak berpecah belah, ingatkan tentang masa lalunya. Apa kata Allah?
Wadhkuru ni'matallah. Wadhkuru, ingatlah. Apa yang mesti kami ingat? Ni'matallahi alaikum. Nikmat itu rumah, nikmat itu onta, nikmat itu kekuasaan. Ada nikmat. Apa nikmat yang perlu diingat? Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum. Ingat dulu nikmat Allah ketika kamu a'daan. Ingatlah dulu ketika kamu hobinya berperang. Ketika salah sedikit saja menetapkan sempadan batas tanah, perang. Nah, salah korma, perang. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan. Fa'allafa. Lalu Allah tautkan, Allah satukan, Allah eratkan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmat itu kamu menjadi ikhwana, bersaudara. Kenalkan, nama saya Abdul Somad. Nama kamu siapa? Ikhwana, bersaudara. Nikmat apa yang disuruh Allah ingat? Wazkuru, ada nikmat yang lebih besar daripada emas. Nikmat yang lebih besar daripada kekuasaan dan jabatan, harta. Nikmat yang besar itu bernama ikhwana, nikmat bersaudara. Emas akan hilang dengan perpecahan. Persaudaraan akan bisa mewujudkan emas. Ini yang pertama yang perlu diingat, wahai orang yang ingin bersaudara. Yang kedua, perlu diingat, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Wa kuntum ala syafa hufratin. Dulu kamu pernah berada di tepi lubang neraka. Hufratim minan nar fa anqadhakum minha. Hampir saja kamu masuk neraka jahanam karena mempersekutukan Allah, karena minum khamar, karena berzina, karena makan riba, karena saling berperang. Sedikit lagi kalaulah tidak datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kamu mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, sudah lama kamu masuk ke dalam kerak neraka. Ini neraka jahanam, kamu sudah berada di syafa hufratin, di tepi bibir jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu. Dua poin ini ingin mengingatkan manusia yang lupa, yang rakus, yang tamak. Kalau sudah disebut nikmat, duit. Kalau sudah disebut nikmat, rumah. Kalau sudah disebut nikmat, onta. Bukan itu nikmat. Itu bagian dari nikmat. Tapi nikmat yang besar adalah nikmat bersaudara. Nikmat yang besar adalah nikmat selamat dari neraka. Ambil kertas, gunting, sobek, bagikan ke anak-anak didik, teman, tetangga, jamaah pengajian, tulis. Harap Anda tulis dengan satu kata dalam waktu 5 detik. Setelah tulis, gulung, masukkan ke kotak. Ready? 1, 2, 3. Apakah nikmat itu? Coba nanti tes. Pasti semua akan mengatakan, apakah nikmat itu mobil kredit? Apakah nikmat itu HP baru? Apakah nikmat itu buka kertas satu-satu? Adakah dua jawaban ini di dalam? Boleh dites. Apakah nikmat itu ngutang? Nikmat menurut ayat ini adalah ketika punya saudara. Duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Tidak masuk akal. Duduk sendiri kok sempit. Duduk bersama kok lapang. Ini terbalik Ustadz. Duduk bersama yang sempit, duduk sendiri yang lapang. Dia melihat zahir. Ada permasalahan, kau telan sendiri, sempit. Tapi ketika kau berbagi, lapang. Maka panggil saudaramu. Saudaraku, ada yang mau ingin ku bagi. Apa dia? Masalah. Masalah kita bagi bersama. Nikmat terbesar adalah bersaudara. Nikmat terbesar adalah ketika diselamatkan Allah dari neraka. Alhamdulillah, majelis kita adalah majelis saudara. Majelis kita adalah majelis yang menyelamatkan kita dari neraka. Maka hari ini kita sedang menebarkan, menjaga keutuhan nikmat insyaAllah. Amin. Rabbal alamin. Selesaikah sudah? Belum. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ayat ini ditutup Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang terakhir. Kadzalika, demikianlah
yubayyinullah. Demikianlah Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya. La'allakum, untuk apa Allah jelaskan ini? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu manusia mendapatkan petunjuk hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Hidayah. Kita dalam satu perjalanan, tidak tahu menentukan arah mana sebenarnya tujuan. Apa yang mesti kita cari? Pandang ke atas, lihat ada pamflet besar. Jakarta, Bandung. Lihat ke depan, ke atas. Kemana arah tujuan kita? Maka mesti pandai membaca. Apa yang mesti kau baca? Iqra. Apa yang mesti kau baca? Al-Quran. Mesti banyak-banyak bertanya kalau tidak ngerti. Siapa yang mesti ditanya? Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang tahu, ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Kadzalika yubayyinullahu. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah sudah menjelaskan kepada kamu. Apa yang sedang dijelaskan Allah? Ayatihi. Ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan ini kamu mendapatkan petunjuk hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau dibalik ke atas, apa tanda mendapat hidayah? Menjalin ukhuwah. Apa tanda mendapat hidayah? Berpegang teguh dengan hablillah. Apa tanda mendapat hidayah? Suka berjamaah. Apa tanda mendapat hidayah? Wala tafarraqu. Apa tanda mendapat hidayah? Mengenang masa lalu. Suka berpikir-pikir. Tapi yang positif. Bukan masa lalu yang tidak baik. Oleh sebab itu, sering membaca, sering merenung, sering memperhatikan. Sehingga apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dipikirkan berpengaruh kepada perasaan, akan berefek kepada tindakan dan perbuatan. Tiga, salah mendengar, salah melihat, salah berpikir, salah bicara, salah berbuat, salah bertindak. Inna sama, pendengaran. Informasi pertama didengar. Saya dengar-dengar kabar burung. Ya salah, yang didengar kabar burung. Yang didengar harus kabar yang benar. Oleh sebab itu, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Dari penjelasan surah Ali Imran 103, ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya pertanyaan Ustadz. Saya punya sahabat tapi dia itu non-muslim. Nah terus saya sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Apakah seharusnya ada batasan-batasan dalam bergaul dengan non-muslim tersebut? Ya. Baik. Apakah kalau berbeda agama lalu halal darahnya, kita pancung kepalanya, kita bakar rumahnya? Kalau sudah berbeda agama berarti musuh, berbeda agama berarti setan, maka kembali kepada tuntunan Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda dengan agamamu itu tidak memusuhi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, satu kampus, satu sekolah, pernah dia mengusir? Tidak. Pernah dia memerangi? Tidak. Bersahabat baik karena satu negara, satu bangsa? Ya. Maka balas perbuatan baiknya dengan dua. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Berbuat baik banyak yang sanggup, tapi bersikap adil tak banyak yang mampu. Jangan musuhi, jangan tidak bersikap adil, zalim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan hanya karena ada kebencian lalu membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah wa aqrabu littaqwa, karena adil mendekatkan diri kepada takwa. Lawan daripada kata adil, zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Oh, jadi teman saya yang tidak seagama tadi, dia tidak pernah mengusir saya, dia tidak pernah memerangi saya, boleh saya balas dengan dua, ya. Antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepadanya. Boleh saya belikan dia lontong sayur? Boleh saya berikan dia makanan? Boleh. Mana dalilnya?
Ketika datang Asma menemui Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya non muslim, datang dari kota Makkah, 500 km perjalanannya sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia ingin ketemu dengan saya, tapi saya takut berjumpa dengan dia karena beda agama. Afasiluha, boleh saya sambung hubungan silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Apakah Nabi seperti yang dibayangkan orang barat, mencabut pedang, ini pedang, bunuh ibumu, tusuk jantungnya, pancung kepalanya? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibu. Afa'u'tiha, boleh aku berikan dia hadiah, baju, pakaian, makanan? I'tiha, beri dia makanan. Masalah interaksi sosial, no problem. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ritual akidah, masalah ibadah, maka jalur batasan jelas. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masyarakat kita terbagi kepada dua. Satu yang amat sangat ekstrim kiri, semuanya boleh, silakan. Satu yang amat sangat ekstrim kanan, semuanya tidak boleh. Sedangkan kita disuruh, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan, moderat. Tapi kadang orang menyikapi moderat ini beda-beda tipis dengan mudarat. Moderat adalah orang yang mampu mengambil jalan tengah, win-win solution. Saya tidak terlampau ekstrim keras ke kanan sehingga melihat mereka sebagai musuh, tapi tidak pula terlampau ekstrim kiri liberal sampai membenarkan semuanya. Ini harus dipahami dengan baik sehingga hubungan kita sebagai warga negara satu kebangsaan, kesepakatan sekelompok manusia di suatu tempat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sehingga menjadi sebuah negara. Inilah kita. Kesepakatan orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu untuk mencapai kesejahteraan bersama, jaga persatuan, jaga kesatuan. Tapi kalau sudah menyentuh masalah ritual, masalah ibadah, maka alhamdulillah saling memahami, saling menghormati. Ketika kita jaga batasan-batasan ini, insya Allah kita akan selamat seperti generasi kita sebelumnya. Tapi ketika kita mulai merusaknya, maka kerusakan yang akan diterima anak cucu kita jauh lebih besar. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Kala alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana kau jadikan, kau satukan hati para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma wassiq, kuatkan. Allahumma alif, satukan. Allahumma jma'na, kumpulkan ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.